Selanjutnya, menggunakan cara analitik. Bagaimana sih cara analitik ini? Perhatikan gambar di samping ini. Ada vektor A, di sini saya sebutkan vektor F1 yang arahnya ke kanan. Kemudian ada vektor F2 yang arahnya ke atas tetapi agak serong ke kanan. Kemudian di sini ada sudut yang mengapit. Jadi nanti vektor F1 dan F2 ini membentuk sudut yang dinamakan dengan sudut alfa. Kemudian di sini cara memperoleh nilai vektor resultannya, berarti bagaimana? Sama halnya, hampir sama dibuat seperti jajal genjang. Di sini berarti vektor F2 yang di sini itu adalah vektor F1. Kemudian pertemuan dari ujungnya vektor F1 dan F2 berarti nanti ini adalah resultannya. R-nya ini. Ketika resultan R-nya ini penjumlahan, berarti nanti ini penjumlahan seperti ini, maka rumusnya yang kita gunakan yaitu akar dari F1 dikuadratkan ditambah dengan F2 dikuadratkan ditambah dengan 2 kalikan F1 F2 cos alfa. Cos alfa, alfa di sini yang mengapit sudut dari F1 dan F2. Untuk contoh soalnya, ada 2 buah gaya masing-masing sebesar 15 Newton dan 9 Newton yang bekerja pada titik P. Sudut antara kedua gaya tersebut yaitu alfanya di sini 60 derajat. Tentukan resultan gaya tersebut. Berarti diketahui apa? Vektor F1 15, vektor F2 9, dan sudut yang mengapitnya yaitu 60 derajat. Yang ditanyakan apa di sini? Resultannya. Resultannya jika tidak ada kata-kata selisih, berarti ini nanti bentuknya yaitu berupa penjumlahan. Jadi rumusnya kalau penjumlahan tadi apa? Gunakan rumus yang ini. Apa? Resultannya yaitu F1 dikuadratkan ditambah dengan F2 dikuadratkan ditambah dengan 2F1 F2 cos alfa. Berarti kita masukkan di sini 15 Newton, kita masukkan di sini. Dikuadratkan. Yang 9 ini kita masukkan. 2 kalikan F1 F2 cos 60. Berarti 15 kuadrat berapa? 225. 9 kuadrat berarti 81. Ditambah, ini dikalikan dulu. Ketemunya 270. Cos 60 itu nilainya adalah setengah. Berarti ini kita tuliskan dulu. Ini kita coret, dapatnya 135. Kemudian semuanya dijumlahkan. Diperoleh berapa? Akar dari 441. Jawabannya yaitu 21 Newton. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping ini. Ada vektor F1, arahnya ke kanan. Vektor F2 itu arahnya ke bawah, nanti jadi minus, arahnya ke bawah. Kemudian
kita buat garis putus-putus terhadap F1 dan F2, berarti nanti di sini sebagai F1, kemudian yang di sini sebagai minus F2. Ke bawah. Pertemuan dari anak panahnya yang di sini, kemudian ditarik garis ke bawah, ini yang disebut dengan vektor R-nya. Dan kedua vektor F1 dan F2 ini diapit oleh sudut berupa alfa. Jadi, untuk menghitung resultannya yaitu apa? F1 minus F2. Jika selisih, berarti gunakan yang di bawah ini. Resultan sama dengan apa? Akar dari F1 dikuadratkan ditambah dengan F2 dikuadratkan minus 2 dikalikan dengan F1 dikalikan dengan F2 dikalikan dengan cos alfa. Alfanya di sini yang mengapit dari vektor F1 dan vektor F2. Contoh soalnya yaitu ada dua buah vektor A dan B, masing-masing memiliki nilainya yaitu 20 satuan dan 10 satuan. Jika sudut antara kedua vektor itu adalah 60 derajat, tentukan resultan vektor dari A minus B. Untuk menyelesaikan dari pertanyaan di atas, berarti bagaimana? Tuliskan diketahui vektor A nilainya yaitu 20 satuan. Vektor B yaitu 10 satuan. Dan sudut yang mengapitnya yaitu 60 derajat. Yang ditanya tadi apa? Resultannya. Berarti nanti resultan yang ditanyakan. Tapi ingat, di sini ada selisih. Berarti resultan A minus B, berarti gunakan rumus yang mana? Ini. Jadi, yang membedakan apakah positif atau negatif itu ketika dilihat dari gambar. Vektor A yang arahnya ke kanan, berarti nanti nilainya positif. Kemudian kalau vektornya arahnya ke bawah atau ke kiri, itu adalah negatif. Kebetulan di sini grafiknya saya contohkan arahnya ke bawah. Jadi nanti nilainya adalah negatif. Hampir sama, di sini kita buat arahnya ke bawah. Berarti ini di sini adalah vektor B yang arahnya ke bawah jadi negatif. Dan di sini vektor A yang arahnya ke kanan. Ya, ke kanan berarti nilainya positif. Pertemuan dari kedua anak panah berarti nanti yang dinamakan dengan apa tadi? Resultannya. Gunakan rumus yang minus, berarti sininya yang minus. Kita masukkan angkanya. A kuadrat berarti kita masukkan angka 20. B kuadrat kita masukkan 10. Minus 2. A-nya 20, B-nya 10. Cos alfa. Cos yang mengapit. Sudutnya berapa? Cos 60. Kemudian 20 kuadrat 400, 10 kuadrat yaitu 100, dikurangi dengan apa? 2 kalikan 20 kalikan 10 yaitu 400, cos 60, nilai cos 60 tadi berapa? Setengah, berarti nanti nilai cos 60 itu kita gunakan angka setengah. Kita masukkan tetap 400, 100. Kemudian min ini dicoret 200. Kita jumlahkan dan dikurangkan 400 tambah 100 minus 200 berarti diperoleh 300. Akar dari 300 kita pecah jadi apa? 3 dikali 100 berarti sama dengan 10 akar dari 3 Newton.